Nah, untuk slide selanjutnya, kalau misalkan kita ulang proses di atas tadi, jadi awalnya beban dikurangi sampai menyentuh atau mencapai yang namanya titik saturasi. Misalkan titik saturasi tekanan jenuh 1 dikurangi. Nah, ketika mencapai tekanan jenuh 1, beban nggak kita kurangi. Jadi nunggu cairan menguap secara seluruhnya, baru kalau misalkan udah menguap secara seluruhnya kita kurangi lagi bebannya, yang artinya tekanannya dia akan berkurang sampai mencapai superheated vapor. Nah, kalau misalkan kita ulangi lagi proses ini untuk suhu yang misalkan lebih tinggi, T2 lebih tinggi daripada T1, maka di sini tekanan jenuh 2 dia akan lebih besar daripada tekanan jenuh 1. Dan kita bikin lagi garis yang menghubungkan titik-titik saturasi. Garis yang ada di sini, ini garis tadi, garis cairan jenuh. Dari sini ke sini garis uap jenuh. Nah, yang ada di bawah kubah ini campuran cair dan uap. Di sini cair, daerah yang ada di sini uap. Jadi ingat ya, kalau yang grafik yang kedua ini grafik tekanan terhadap volume spesifik. Jadi ada perbedaan. Kalau tadi ini grafik suhu terhadap volume spesifik. Grafiknya seperti ini. Ini pada tekanan konstan. Kalau grafik tekanan terhadap volume spesifik, dia nanti grafiknya seperti ini. Yang disebut dengan tekanan saturasi. Kalau yang ini yang disebut dengan yang tadi suhu saturasi. Kalau di T sama grafik T terhadap V, kalau yang di grafik P terhadap V, ini yang disebut dengan tekanan saturasi. Nah, ini suhu dalam suhu konstan. Nah, untuk selanjutnya ya, kalau tadi masih hanya antara cair dengan gas atau cair dengan uap, sekarang kita tambahkan ada yang padat. Ini tambahan. Kalau misalkan ditambah padat, nanti grafiknya akan seperti ini. Ini ditambah fase padat. Nah, bagian yang ada di sini, ini yang bagian 1, ini campuran
uap, dan cair. Bagian yang kedua, ini campuran padat dan uap. Nah, yang bagian ketiga yang ada di sini, ini campuran padat dan cair. Kalau ini berarti proses uap cair itu penguapan dan pengembunan. Yang ini penyubliman. Ini pengenceran, pembekuan. Atau nanti ini nggak usah ditulis dulu deh. Nanti yang lebih banyak dibahas ini nanti di diagram yang satunya. Nah, ini ada bedanya. Ini grafik yang pertama, grafik 1. Ini untuk grafik zat yang menyusut kalau misalkan membeku. Jadi zat menyusut ketika membeku. Ini berlaku untuk sebagian besar zat. Nah, yang grafik kedua ini untuk zat mengembang. Ketika membeku. Contohnya, salah satu contohnya adalah air. Jadi air kalau misalkan membeku dia nanti mengembang. Kalau sebagian besar zat yang lain dia mereka justru menyusut ketika membeku. Nah, bedanya ini hanya dua diagram tersebut berbeda pada daerah padat dan cairan jenuh. Jadi bedanya, kasih bedanya hanya bagian yang padat cairan. Yang ini bedanya. Nah, untuk selanjutnya ini dijelaskan dalam kondisi tertentu 3 fase zat murni dapat muncul bersama-sama. Nah, jadi dalam keadaan tertentu di sini kalau misalkan P terhadap V dalam tekanan tertentu, ini yang namanya air bisa muncul dalam 3 fase secara sekaligus, baik fase padat, cair, dan uap. Ini yang disebut dengan garis yang menggambarkan keadaan pada saat air berada dalam 3 fase sekaligus. Ini yang disebut dengan triple line, garis triple line atau garis triple. Nah, di sini jelaskan keadaan pada triple line memiliki suhu dan tekanan yang sama. Jadi di bagian ini dia suhu sama. Karena udah jelas yang namanya kalau di diagram P, diagram tekanan terhadap volume spesifik, suhunya pasti kita jaga konstan. Nah, tekanannya ini T sama dan P-nya P jenuh atau P saturasi, tapi volume spesifik
beda. Nah itu ya. Jadi triple line itu garis yang menggambarkan keadaan air, tidak hanya air, nanti kalau misalkan di diagram yang lain, misalkan zat-zat yang lain, garis yang menggambarkan zat yang berada dalam 3 fase secara sekaligus. Nah untuk selanjutnya, ini grafik yang ketiga, yaitu grafik P terhadap T. Ini yang mungkin kita lebih sering dengar di sekolah kalau misalkan pernah belajar bagian dari fisika tentang termo. Jadi ini disebut dengan diagram fase, karena ini 3 fasenya dipisahkan satu sama lain hanya dengan 3 garis. Jadi kalau misalkan mau melihat perubahan fase dari cair ke gas, atau dari cair ke padat, padat ke cair, atau dari padat langsung ke gas, ini kita bisa menggunakan lebih mudah memahaminya menggunakan diagram P terhadap T. Ini harusnya ada suhunya. Nah, garis penyubliman ini memisahkan antara padat dan uap. Jadi dari padat ke uap ini yang disebut dengan menyublim. Memisahkan padat dan uap. Garis penguapan ini memisahkan antara cair dan uap. Sedangkan yang satu lagi, garis melting atau mencair atau meleleh ya. Bisa mencair, bisa meleleh. Nah, memisahkan antara padatan dengan cairan. Nah, pada diagram tadi, kalau di diagram tekanan terhadap volume spesifik digambarkan dengan menggunakan triple line atau keadaan di mana zat berada dalam 3 fase sekaligus. Kalau di sini digambarkan dalam titik. Yang disebut dengan titik triple point. Titik di mana air dia berada dalam 3 fase secara sekaligus. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada diagram tekanan terhadap waktu, triple line muncul dalam bentuk sebuah titik yang disebut titik triple point. Jadi kalau di diagram sebelumnya dalam garis, ini dalam titik. Nah, untuk air, ini suhu titik triple-nya itu sedikit di atas titik beku 0 derajat Celcius, yaitu 0,01 derajat Celcius. Dan tekanannya ini P, kita sebut aja misalkan P triple 0,6117. Yang ini suhu triple. Nah, kalau misalkan kita lihat di slide selanjutnya, ini dijelaskan tidak ada zat yang bisa muncul dalam fase cairan yang stabil di tekanan di bawah tekanan triple point. Jadi kita kalau misalkan kita gambarkan lagi,
Misalkan kita salin, susah. Nah, tidak ada zat yang bisa. Jadi untuk yang kita lihat ya, di sini tidak ada zat yang bisa muncul dalam fase cairan. Maaf. Ini dijelaskan. Oh ya, tadi yang kurang berarti ini untuk garis yang putus-putus, ini zat yang mengembang saat membeku, yang ini zat yang menyusut saat membeku. Jadi di bawah suhu triple, saya ulangi lagi. Tidak ada zat yang bisa muncul dalam fase cairan yang stabil di tekanan di bawah tekanan triple point. Jadi kalau kita lihat di bawah tekanan triple point, ini nggak ada cair sama sekali. Untuk beberapa di sini kan cuma ada padat dan uap. Jadi di bawah titik triple, di bawah suhu triple dan juga di bawah tekanan triple, nggak ada yang namanya padat dan uap. Tapi kalau misalkan kita lihat ini, jadi meskipun suhu di bawah suhu triple point, tetap ada fase cairan, tapi tekanannya harus benar-benar tinggi. Contohnya yang ada di sini. Jadi ini meskipun di titik suhunya di T kurang dari suhu triple, tapi P-nya lebih besar daripada suhu daripada tekanannya lebih besar daripada tekanan triple. Nah, meskipun dia ada di bawah titik triple point suhunya, tapi karena tekanannya sangat tinggi, dia tetap ada fase cairan yang ada di sini. Ini biasanya air. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya. Ada beberapa zat yang pada tekanan tinggi dapat muncul dalam fase cairan dengan suhu di bawah suhu triple point. Jadi meskipun di bawah suhu triple point air 0,01 derajat Celcius, air bisa tetap berada dalam keadaan padat. Air bisa dalam keadaan cair.
asal dengan catatan tekanannya berada dalam keadaan yang sangat tinggi. Ini hanya berlaku untuk yang zat yang mengembang, kalau misalkan dia membeku. Salah satu contohnya air. Jadi kalau di tekanan atmosfer contohnya pada suhu 0 derajat Celcius dia berada dalam bentuk es batu dalam fase padat. Tapi kalau misalkan meskipun suhunya di bawah 0 derajat Celcius, misalkan minus 20, tapi dengan catatan tekanannya sangat tinggi, dia bisa balik lagi pada fase cairan. Nah, sedangkan dijelaskan di sini untuk tekanan rendah di bawah nilai triple point, ini padatan bisa dapat menguap. Jadi kalau tekanan rendah, yang namanya padatan ini nggak harus melalui fase cair dulu baru ke uap, dia langsung dari padat ke uap. Ini yang disebut dengan menyublim. Nah, ini nilai titik triple untuk beberapa senyawa. Jadi TP ini maksudnya suhu triple point, TP tekanan triple point. Yang sering kita dengar water. Sini. Ini air. Jadi suhu triplenya 273,16 dalam Kelvin atau 0,01 derajat Celcius. Tekanan triplenya 0,61 kilo Pascal. Nah, di slide selanjutnya kita baru masuk ke tabel sifat atau tabel properti. Nah, di tabel properti ini menjelaskan hubungan antara sifat yang satu dengan sifat yang lainnya, terutama ketika zat tersebut berubah fase dari cair ke gas. Ada juga sebenarnya dari padat ke cair, cuma yang akan banyak kita bahas di sini hanya tabel-tabel yang berhubungan dengan perubahan fase dari suatu zat dari fase cair ke uap atau gas. Nah, di tabel yang akan kita bahas pertama ini ada di tabel A2. Kalau misalkan teman-teman meminjam buku termodinamika di perpustakaan, termodinamika teknik karya Michael J. Moran, itu di bagian belakangnya di appendix-nya ada tabel A2. A2 itu di sini tabel suhu air jenuh. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, di kolom yang pertama ini ada suhu, yang ini suhu di kolom 1. Sedangkan di kolom kedua ini tekanan jenuh yang berhubungan pada suhu tersebut. Jadi misalkan kalau kita gambarkan diagram PV lagi, ini P, yang ini volume spesifik. Nah, ini dalam suhu tertentu. Nah, di sini ini yang disebut dengan tekanan jenuh atau P saturasi. Nah, di kolom kedua ini yang P saturasi, yang T tertentunya ini jadi kolom pertamanya. Sedangkan di kolom yang ketiga ini ada saturation liquid VF. Nah, VF ini dia ada yang di sebelah sini. Ini VF-nya. Yang ini berarti VG yang ada di kolom keempat. Nah, ingat untuk di kolom ketiga
ini harus dikoreksi, bukan VF kali 10 pangkat plus 3, tapi yang benar dikali 10 pangkat minus 3 atau dibagi 1000. Jadi bukan dikali 1000 tapi dibagi 1000. Nah, untuk yang selanjutnya ini volume spesifik. Jadi untuk setiap suhu, misalkan ini suhu tertentu yang pertama, ini misalkan sama dengan 0,01 derajat Celcius. Dan kalau misalkan dikeataskan lagi atau suhunya ditambah, ini misalkan T tertentu 2 sama dengan 4 derajat Celcius, maka ini P saturasi atau P jenuh yang pertama ini 0,00611. Yang P saturasi kedua ini berarti 0,00813 dan seterusnya. Jadi tiap suhu tertentu, ketika suhunya semakin, di sini suhunya semakin naik, maka P saturasinya pun dia akan semakin naik juga. Nah, kita lihat contohnya. Jadi kalau misalkan di soal diketahuinya suhu, maka kita gunakan tabel suhu. Nah, sedangkan di kolom yang selanjutnya ini ada energi dalam. Jadi kalau misalkan di suhu tertentu, ketika dia ada di tekanan jenuh, jadi yang diperlihatkan di sini tabel suhu air jenuh ini hanya menjelaskan sifat air pada suhu tertentu ketika air berada dalam keadaan cairan jenuh hingga tepat menjadi uap jenuh. Jadi yang dijelaskan hanya bagian VF sampai VG saja untuk yang tabel A2 ini. Tapi yang diketahui adalah suhu. Nah, ada entalpi. Entalpi nanti dijelaskan di slide yang lain. Entropi ada di bab yang lain juga. Nah, untuk VF tadi jelaskan volume spesifik saat air menjadi cairan jenuh. Ini VF. Sedangkan VG volume spesifik saat air menjadi uap jenuh. Nah, kita coba lihat contohnya di slide yang selanjutnya. Nah, di latihan 22, sebuah tangki yang kokoh berisi penuh 50 kg air. Jadi sini diketahui massa air sama dengan 50 kg dalam keadaan cairan jenuh. Berarti dalam keadaan cairan jenuh. Nah, kalau misalkan ada kata-kata jenuh seperti ini, cairan jenuh atau uap jenuh, tandanya yang akan kita gunakan adalah tabel A2. Pada suhu 90 derajat Celcius, berarti T tertentunya sama dengan 90 derajat Celcius. Tentukan tekanan dalam tangki tersebut dan volume tangki tersebut. Jadi kalau misalkan kita gambarkan,
Ini P, yang ini V. Nah, yang akan kita cari ini P saturasi. Sedangkan yang diketahuinya T sama dengan 90 derajat Celcius. Nah, ditanyakannya P saturasi dan volume tangki. Nah, ingat ya, kalau dalam cairan jenuh berarti dia menjelaskan keadaan yang ada di VF. Karena VF ini dia berada dalam titik cairan jenuh. Kalau VG di uap jenuh. Ada di VF. Nah, cara pengerjaannya sekarang kita lihat contoh tabelnya.